Apakah pH tinggi itu mempengaruhi pertumbuhan ya bagi tanaman? Kita open field ya, tidak pakai greenhouse ya, nggak pakai insek. Kita buka-bukaan aja ya. Apakah ini jelek di pH tinggi? Nah, nanti kita lihat ppm-nya berapa. Cukup hanya nutrisi AB mix saja ya. Kita ambil sampel, nggak tipu-tipu lah ya. Nah, ini kita tes TDS-nya dulu, berapa ppm dia. Nah, kita sebenarnya nggak main pH lagi, cuman ini ya edukasi aja ya. Karena kalau kita pakai asam fosfat turunin, asam fosfat terus. Oke, Be Smart Farmer with Smart Hydro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Das Channel Hidroponik. Ya, kali ini kita menjawab ya pertanyaan ya, apakah pH tinggi itu mempengaruhi pertumbuhan ya bagi tanaman ya. Nanti kita cek. Nah, ini kondisi tanaman sayuran ya, kondisinya seperti ini ya, daunnya lebar-lebar seperti ini jenis Brava ya. Kemungkinan panen beberapa hari lagi, mungkin hari Sabtu ya, ini hari Rabu ya. Nah, ini kondisi tanaman ya, ini kondisi yang kecil ya, ini yang keriting ya seperti ini. Nah, ini digabung sama Pak Coy juga. Nanti kita lihat apakah efek pH tinggi itu bermasalah sama tanaman enggak. Nah, ini hijau tua ya daunnya, cuman ini karena kita panen ya, ini jadi berkembangnya lama ya. Nah, ini musuh kita ya, sebenarnya musuhnya itu karena hujan ya. Kemarin beberapa hari yang lalu ya, hujan lebat, karena kita open field ya, tidak pakai greenhouse ya, nggak pakai insek, murni ini terbuka ya. Tengok nih daunnya gemuk-gemuk ya, gemuk. Karena kita nggak pakai greenhouse jadi sering patah. Kalau orang bilang katanya kalau dari jauh mirip mata kodok ya, tapi kalau dilihat dari daunnya kan nggak ada mata kodok ya. Kan kemarin musim hujan, nah ini baru kemarau, ini berapa hari ini nggak hujan. Nah, kayak gini patah terus dia menempel ya. Kita buka-bukaan aja ya, nih kita akui ada yang patah nih, dia patah terus nempel mati gitu, kayak gini patah mati. Ada lagi sebagian, lihat ya. Nah, kemarin mana yang patah ya, ini ya, nih patah gini dibiarin terus nempel mati ya. Nah, ini Brava, daunnya lebar-lebar ya, keriting tidak rata. Nah, keriting ini Brava. Oke, ini belum panen. Nah, kayak gini patah mati kering. Nah, kata orang itu apa namanya, kena mata kodok, padahal bukan ya. Kalau dilihat itu kayak mata kodok kotor ya. Nah, karena patah terus mati kayak gini kan, patah mati kering jadinya seperti itu. Nah, apakah ini jelek di pH tinggi? Enggak kan, enggak ada tip burn ya, enggak ada menggulung ya. Nah, keritingnya bagus, berotot keritingnya ya. Nah, ini belum kita timbang ya seberapa, mungkin ini kayak gini. Yang ini nih nanti nih yang panen hari Sabtu, ini panen. Kemudian bagian yang ini panen nih ya. Nah, ini masih belum. Nah, tuh kayak gitu patah mati, karena memang kalau yang keriting ini kan batangnya kecil ya. Jadi dia gampang patah, terus dia kan nggak tahan panas ya.
Ini kan tanaman dataran tinggi, jadi dia nggak kompatibel kita di dataran rendah, itu sekitar 15 mdpl cuman ya, jadi dia kutilang seperti itu. Nah itu yang keriting ini merek apa namanya lupa saya tuh, Green Pira ya, Green Pira. Kalau dia musim hujan oke, bagus, tapi kalau dia musim panas itu parah, layu mati ya. Nah, ini Brava ya. Ada sebagian yang Carina ya, New Carina, tapi nggak banyak tuh. Nah ini Brava ya. Nah ini saya sengaja selang-seling ya, jadi yang tua yang besar ya, sama yang kecil, terus yang kecil ya, yang kecil tua gitu, karena memang ini jarak tanamnya hanya 15 cm ya, jarak lubang kemari itu 15 cm. Kalau antar ini ke lubang ini 20 cm itu. Nah karena kita nggak mau panen habis gitu, jadi kita continue, karena memang konsumen kita kan ada ya yang continue gitu pesannya. Jadi kita panen nggak langsung habis gitu, karena continue ya. Jadi ada konsumen tetap kita ya, mesannya 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo gitu. Nah itu bisa sekali panen ini bisa 2 kilo ya, sekali panen satu pipa 2 kilo itu ya. Jadi yang ini panen, nanti dia stok dia habis, tinggal panen yang berikutnya, nanti ganti lagi sama yang sini ya. Nah ini tempat nyemai apa ya, baby lah ya, baby. Nanti udah dari sini pindah kemari yang kecil yang seperti ini, nanti dia besar seperti ini, pindah dari situ baru kita putar lagi ya. Jadi kita continue, yang penting continue ya. Kemarin habis kita udah hampir 10 kilo, 8 kilo ya, 10 kilo ya minggu lalu ya. Nah ini minggu ini nanti mungkin ada Sabtu ya, mungkin habis ya hampir sama kali ya tuh. Nah kemudian ini semain kita nih, lubangnya udah pada nunggu nih. Ini Brava ya. Nah inilah nggak terlalu bagus ya itunya, sproutnya nggak masalah, kita yang penting kecil-kecil aja ya. Mau panas gimana aman ya. Oke ya, kayak gini kondisi daun. Apakah tembus tangan kita? Enggak kan. Nah nanti kita lihat ppm nya berapa ya, membuktikan bahwasanya bukan masalah ppm tinggi atau pH nya berapa. Ini kita nggak pakai pH down ya, cukup hanya nutrisi AB mix saja ya. Ini ya, AB mix 2 ya. Nah ini kita mikronya mirip mikro mix ya, tapi ini mikronya khusus ya, kita buat single ya, jadi mikronya single, jadi nggak mix, kita racik. Cuman ini kenapa dia hijau, dulu biru ya, kalau di saya tuh dulu biru, tapi ini saya riset, ini FeEDTA saya masukkan di sini ya, karena pH air baku saya itu 4,5, jadi khawatir nanti kalau misalnya air baku nggak keserap, jadi bukan nggak keserap ya, tapi untuk memastikan saja. Jadi ini saya kasih FeEDTA ya di B, jadi warnanya seperti ini, hijau ya. Oke, nah ini kita coba ya, ambil sampel ya, kita ambil sampel. Ini instalasi kita nih
Karena di sini panas, jadi kita pakai apa namanya, aerator ya. Oke, nah ini akan saya tampung ya, kita ambil sampel, nggak tipu-tipu lah ya. Nah, oke, kita ambil, oke, secukupnya aja, matiin. Oke, disingkirin ya biar cantik ya. Nah, oke, ini kita tes TDS nya dulu, berapa ppm dia ya. Nah, kalau di Smart Hydro mainnya tuh di sekitar itu ya, mainnya tuh di sekitaran tuh 800 700. Nah, ini nggak seimbang ya, udah mulai error sepertinya ya. Nah, kadang harus diketok dulu baru dia nyala. Kenapa? Karena dia baterainya udah nggak pas lagi ya, karena udah bakarat, udah terlalu lama. Nah, itu sekitar 800-an ya, sekitar 800 lah itu. Nah, untuk pH nya kita sebenarnya nggak main pH lagi, cuman ini ya edukasi aja ya. Untuk pH nya itu 7,4. Nah, sekitar 7-an lah tuh ya, pH nya 7-an. Sayurnya seperti itu, aman kan, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah kan pH nya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada ngaruh mau kita pH apa gimana. Mungkin yang udah belajar meracik nutrisi udah tahu ya tabel-tabel yang kita berikan seperti apa. Di situ kita tahu bahwasanya kalau pH sekian apa masalahnya gitu. Jadi kita apa namanya, menghindari masalah itulah gitu ya, dengan menggunakan apa yang kita miliki dan tentunya nilai ekonomisnya ya, seperti itu. Karena kalau kita pakai asam fosfat, turunin asam fosfat terus, itu kita tuh capek ya. Berapa sekarang asam fosfat ya, seliter coba 60.000 ya. 60.000 itu bisa dijadiin 5 liter kali ditambahin 4 liter air lagi ya. Wah, itu bakal ribet ya biayanya. Belum lagi ya, mungkin yang pakai asam fosfat udah ngerti lah seperti apa kalau kita pakai asam fosfat. Terus kalau kita pakai asam fosfat ya, itu kandungan fosfatnya nambah di formula kita. Efeknya apa ya, tanaman ya bermasalah, fosfornya nambah. Kalau ada fosfor nambah, kalsiumnya ditekan. Kok ada kalsiumnya ditekan, nah itulah tip burn ya. Kalau orang bilang tambah ppm, kita tadi 800 ppm aman ya. Kenapa bisa? Nah, itulah seperti itu konsepnya ya. Kalau mau tahu lebih dalam ya ikutin webinar kita. Tapi kalau ya mau pakai asam fosfat ya silakan, kita pun nggak ganggu ya. Cuman ya kita kan namanya petani nyari ekonomisnya kan. Nah, itulah kita menyesuaikan apa kita kan efisiensi ya. Nah, kalau mau tahu, ini air baku kita nih ya, dari keran langsung ya, dari tanah. Nah, kita ambil nih untuk membuktikan ya, nggak usah banyak-banyak ya, tapi dibersihin dulu ya. Oke, ini ya, sedikit aja ya. Kita cek TDS nya ya. ppm baku kita rendah di sini ya, 10. Alhamdulillahnya rendah kita, tanpa kontaminasi. Karena memang di daerah Bangka ini apa namanya, banyak batuan ya. Mungkin kalau yang pernah ke Bangka itu batuan granit itu kan banyak ya, apalagi kalau di pinggir-pinggir pantai. Sebenarnya nggak di pinggir pantai, seluruh Bangka ini batuan granit semua itu. Cuman ya
nggak ada gunung ya, batuan semua itu. Nah ini pH nya rendah, kita aduk-aduk ya. pH ini bisa berubah-berubah kan. Nah nih pH bakunya 5,3 ya, naik pakai nutrisi naik pH nya jadi 7,3 juga. Nah inilah bukti bahwasanya nggak ada ya sebenarnya, yaitu kalau saya bilang itu akal-akalan ya formulator atau pembuat pupuk ya. Saya bakal diserang ini ya, tuh 5,2 ya 5,3. Apakah pengaruh ke tanaman ya, sok aja mau bilang gimana ya. Yang penting panen ya, kondisi sayur bagus, lebar ya, selebar tangan saya loh. Panjangnya pun panjang itu, panjang ini tangan saya lebar ini nih 2 inch gini ya. Nah, ini lebar tangan saya nih. Nah, bisa dibandingkan lah ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada ya kalau saya bilang apa pengaruh, BB aja daun nih, aman ya kan. Kenapa ya, karena kita tahu kelemahannya apa ya. Kalau pH nya turun atau naik, kita tahu apa sih penyebabnya itu. Jadi enak aja ya kayak ini, karena panas ini ya, panas nggak kuat dia mati. Kalau jenis keriting ya, kalau yang Brava ini kan karena dia Batavia, dia tahan panas. Nah ini bukan mata kodok, jadi kena hujan dia bolong, bolong jadinya ya rusak kan, mati. Nah seperti ini ya, dia patah mati. Gitu. Oke. Jadi kalau kita tanpa ngatur pH lagi, tinggal ngasih nutrisi, sesuaikan ppm, udah kelar ya, nggak ada masalah. Oke, be smart farmer with smart hydro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.